Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran dan kesalahan diperhadapkan, maka seringkali terjadi suatu konflik. Kenapa bisa ada suatu konflik? Ya karena tentu saja ada agen-agen setan yang tidak suka dengan kebenaran, yang tidak suka dengan Kristus, sehingga konflik terjadi. Namun walaupun seperti itu, kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap memberitakan kebenaran kepada orang. Hal yang sama pun juga sudah dialami oleh Kristus ketika ia bertentangan dengan orang-orang Yahudi waktu itu, ketika Kristus masih di dunia. Namun, kita lihat bahwa Kristus menunjukkan kasih. Ia menghadapi suatu konflik, suatu pertentangan. Ada kebenaran dan kesalahan yang diperhadapkan. Kristus menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, mari kita tiru Kristus yang adalah teladan kita, yaitu yang menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-35 dikatakan, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ya, orang-orang akan tahu bahwa kita ini muridnya Kristus. Bagaimana taunya? Yaitu jikalau kita saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih, maka kita bukanlah murid Kristus. Jadi kasih itu adalah penanda agar mereka bisa tahu bahwa kita ini memang adalah pengikut Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih itu? Mari kita baca di dalam buku My Life Today, halaman 80 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, jika kita mau menjadi pelita-pelita sejati di dunia ini, kita harus menyatakan Roh Kristus yang pengasih dan penuh belas kasih. Jadi melalui Roh Kristus itulah kita bisa memiliki kasih. Kita bisa menyatakan belas kasih kita kepada orang lain. Diri kita sendiri adalah jahat. Hati kita itu jahat. Tetapi ketika kita meminta Roh Kristus diam di dalam hati kita, maka kita bisa diubahkan. Kita akan memiliki kasih seperti Kristus yang adalah kasih. Itulah sebabnya teman-teman, Kristus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-5, "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ketika kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya tanpa Kristus, tanpa Roh Kristus diam di dalam kita, maka kita pun tidak bisa mengasihi. Kita tidak bisa menunjukkan belas kasih kepada orang-orang, termasuk musuh kita. Jadi teman-teman, kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kasih Kristus, menyatakan Roh Kristus yang pengasih, menyatakan Roh Kristus yang penuh dengan belas kasih kepada semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Dan marilah kita senantiasa meminta Kristus tinggal di dalam hati kita, sehingga kita boleh memiliki kasih, dan kasih itu pun kita akan bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Sekali lagi Kristus katakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.